Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya. Selamat belajar. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tema 4, tema 1, pembelajaran 5 dan 6. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang kebudayaan dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, poster. Yang ketiga, teks eksplanasi. Dan yang keempat, menghargai perbedaan ekonomi. Langsung aja kita mempelajari bentuk kerjasama di bidang kebudayaan dalam lingkup ASEAN. Bentuk kerjasama dalam lingkup ASEAN sebenarnya sangat banyak sekali. Ada yang kerjasama ekonomi, kerjasama politik, kerjasama sosial, dan juga kerjasama kebudayaan. Bentuk kerjasama di bidang kebudayaan dalam lingkup ASEAN yang pertama adalah Festival Tari se-ASEAN. Manfaatnya bagi Indonesia adalah dunia jadi lebih mengenal tari tradisional Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan beraneka ragam. Karena dalam festival ini, tari tradisional yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia ditampilkan. Kemudian yang kedua ada ASEAN Film Festival atau biasa disebut dengan Festival Film ASEAN. Manfaatnya bagi Indonesia adalah meningkatkan nama baik Indonesia di festival film internasional. Film-film buatan Indonesia lebih dikenal oleh masyarakat yang berada di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah pertukaran seni dan budaya. Manfaatnya bagi Indonesia adalah warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia ini lebih diakui oleh dunia. Kemudian kita jadi lebih mengenal budaya negara lain. Selain itu, juga mempererat hubungan antar negara. Nah, pertukaran seni dan kebudayaan ini yang paling sering ditampilkan adalah batik. Batik sendiri, tujuan awal pembuatannya adalah dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Jadi, setiap ada acara-acara di keraton atau di kerajaan, itu para petinggi menggunakan kain batik ini, dan setiap acara memiliki kain batik yang berbeda. Ada berbagai macam motif batik, jumlahnya tidak terhitung. Nah, kali ini kita hanya akan membahas 3 motif batik. Yang pertama adalah motif Megamendung yang berasal dari Cirebon. Bagaimana motif ini? Nah, motif ini dapat kalian gambarkan seperti awan yang sedang menggumpal. Awan yang berbentuk dan menggumpal. Itu adalah motif Megamendung. Kemudian yang kedua adalah motif batik togan yang berasal dari Solo. Kalian bisa melihat gambarnya seperti yang di samping. Motif batik ini merupakan salah satu motif batik yang menjadi favorit dari Presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Kemudian motif batik yang ketiga adalah tujuh rupa yang berasal dari Pekalongan. Motifnya ialah berupa bunga-bunga beraneka ragam yang digabungkan dalam satu kesatuan sehingga membentuk karya seni yang indah di atas kain. Banyak cara dapat dilakukan untuk melestarikan batik ini sendiri. Salah satunya adalah mengadakan pameran batik di ASEAN. Seperti yang kalian lihat di lingkaran hijau, ada pameran batik eksplorasi motif ASEAN. Pameran ini dilakukan pada tahun 2019. Di situ tampak pula batik berwarna biru yang digunakan oleh seorang bapak dan seorang ibu. Batik ini sering kalian temui. Batik ini merupakan batik guru yang sering dipakai oleh guru-guru kalian di sekolah. Kemudian, coba lihat dalam lingkaran merah muda. Dalam lingkaran tersebut, terdapat kegiatan yang menjadi bagian dari pameran batik eksplorasi motif ASEAN. Pada kegiatan tersebut, ada para pemuda dan pemudi yang sedang berdiskusi mengenai motif batik di Indonesia. Kemudian, dalam lingkaran biru, terdapat mantan ibu negara yaitu almarhumah Ibu Ani Yudhoyono yang pada waktu itu sedang mengenalkan kain-kain batik yang beraneka ragam motifnya kepada tamu-tamu dari luar negeri. Ada banyak cara untuk mengenalkan kebudayaan, melestarikan kebudayaan di Indonesia. Salah satunya menggunakan poster. Sebenarnya apa sih poster itu? Poster adalah salah satu jenis reklame yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil.
Jadi, di dalam poster terdapat gambar dan huruf atau tulisan. Poster ini biasanya dicetak di atas kertas berukuran yang besar atau kecil, sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri poster. Yang pertama, berisi gambar dan tulisan. Gambar ini harus menarik dan sesuai dengan tulisan yang ditampilkan dalam poster. Kemudian, tulisannya biasanya berupa kalimat ajakan. Ada kata ayo, mari, makan, dan lain sebagainya. Kemudian, bahasa dari poster biasanya jelas, singkat, dan mudah dipahami. Tidak bertele-tele, dan menggunakan kalimat yang efektif. Kemudian, ciri yang keempat adalah poster dibuat harus semenarik mungkin agar para pembaca tertarik untuk membaca poster tersebut. Yang kelima, ciri posternya adalah persuasif, yakni menjadikan para pembaca mengikuti anjuran atau tujuan dari pembuatan poster tersebut. Nah, sekarang ayo kita lihat jenis poster berdasarkan isinya. Yang pertama ada poster niaga. Poster ini biasanya digunakan untuk kepentingan penjualan suatu produk. Kemudian, yang kedua ada poster layanan masyarakat. Poster ini biasanya dibuat oleh pemerintah agar masyarakat mengikuti anjuran program pemerintah. Kemudian, yang ketiga ada poster pendidikan. Poster ini biasa kita temukan di sekolah-sekolah atau dinas pendidikan lainnya. Kemudian, poster yang keempat adalah poster kegiatan. Di dalamnya biasanya berisi nama kegiatan, tempat kegiatan, dan waktu dilaksanakannya kegiatan. Nah, sekarang ayo kita masuki pembelajaran yang keenam tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian dapat terjadi. Kejadian apa saja, Kak? Yang pertama, kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya. Sekarang, perhatikan teks berikut. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan, sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Nah, kejadian ini biasanya kita sebut dengan mati lampu ya. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan, atau galian yang menyebabkan saluran rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Caranya ialah menjaga komponen listrik agar tetap terpelihara dengan baik dan menggunakan listrik dengan bijak. Kesimpulan yang dapat diambil dari teks eksplanasi di atas ialah kita lihat dari pertanyaan apa. Pertanyaan apa di sini membahas tentang topik atau gagasan utama pada BTN di atas, yaitu peranan listrik sebagai sumber energi. Kemudian, kita lihat dari pertanyaan mengapa. Mengapa bisa terjadi mati lampu atau terputusnya aliran listrik? Jawabannya ialah penyebab terputusnya aliran listrik adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti petir, pohon, dan hewan yang menutup jaringan listrik sehingga menyebabkan komponen lainnya rusak. Kemudian, pertanyaan berikutnya yang dapat kita gunakan adalah bagaimana cara kita menghindari agar tidak terjadi aliran listrik yang putus? Caranya adalah menjaga komponen listrik agar tetap terpelihara dengan baik dan menggunakan listrik dengan bijak. Dari pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi sebelumnya. Saat ini, listrik sudah menjadi bagian penting dari kehidupan. Orang membutuhkan listrik untuk menggunakan barang-barang elektronik yang ada di rumah mereka. Sehingga pemakaian listrik tergantung dari besar kecilnya voltase serta seberapa banyak dan sering digunakannya barang elektronik. Orang mampu cenderung memiliki jumlah pemakaian listrik yang lebih banyak atau lebih besar dibandingkan orang yang kurang mampu.
Adanya perbedaan ini membuat kita harus memahami bahwa kondisi ekonomi setiap orang itu berbeda, sehingga kita harus bersikap saling menghargai. Cara paling mudah untuk menghargai perbedaan ekonomi saat di kelas ialah yang pertama, tidak mengejek dalam senang, kemudian yang kedua, membantu teman yang kurang mampu, dan yang ketiga, berteman tanpa memandang kondisi ekonomi. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap di rumah, selalu cuci tangan, dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Sampai jumpa.